فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini kita diizinkan untuk menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita dan juga menerima seluruh amal soleh yang sudah kita upayakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan sebagai wujud rasa syukur kita yang senantiasa Allah berikan kepada kita nikmat-nikmatnya, maka hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan teguhlah di atas jalan hidayahnya. Dan ketahuilah bahwasannya kita semua sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita sedang berjalan menuju perjumpaan dengan Allah. Dan kita akan berdiri di hadapan Allah kelak pada hari berbangkit. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat di dunia ini. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka, sungguh mereka akan ditanya. Begitu juga dalam surah At-Tariq ayat yang ke-9. Yauma tublas sarair. Hari ketika ditampakkan segala rahasia. Pada hari itu kaum muslimin, manusia akan berkata, mereka saling berkata, Ainal mafar? Kemana kita akan berlari? Kemana tempat berlari? Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlari, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Surat Al-Qiyamah ayat 10 hingga 12. Maka kaum muslimin, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada seorang pun dari kalian illa sayukallimuhumullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Semuanya akan berbicara dengan Allah. Tidak ada penerjemah di antara dia dengan Allah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi
Fattaqun nar walau bisyikki tamratin walau bi kalimatin thayyibatin. Lantas dia melihat ke sisi kanannya dan tidak melihat kecuali apa yang dulu dia kerjakan. Dia melihat ke sisi kirinya, tidak mendapatkan kecuali apa yang dulu telah dia kerjakan. Dia melihat ke depannya, tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Oleh sebab itu jauhilah neraka, kata Rasul, meski hanya dengan separuh buah kurma atau dengan satu ucapan yang baik. Maka kaum muslimin, perbanyaklah mengingat akhirat, mengingat apa yang akan kita hadapi di akhirat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Khusus hari Jumat spesial untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemarin beberapa pertemuan kita membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan meminta-minta. Banyak hadisnya, kita enggak akan membacakan semuanya karena substansinya sama, cuma beda rawi, beda teks saja, tapi kandungannya sama. Dan hadis yang begitu banyak ini sekali lagi cukup bagi kita sebagai dalil yang kuat ya untuk kita menjauhi meminta-minta kecuali dalam kondisi yang diizinkan oleh syariat. Lalu ada hadis yang pendek dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghnau 'anin nas wala bisyawsis siwak. Tahanlah diri kalian dari meminta-minta kepada orang walau bisyawsis siwak, walaupun hanya sebatang kayu siwak. Rawahu Al-Bazzar wa Tabrani wal Baihaqi. Hadis ini sahih. Ya. Jadi walaupun meminta sedikit dari siwak ya, kita enggak boleh, kecuali kita dalam kondisi betul-betul darurat membutuhkan. Hadis berikutnya ini berkaitan tentang apa yang kita bahas. Namun di sini ada penjelasan nanti dari hak-hak jiwar, hak-hak bertetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Seorang hamba tidak beriman sehingga tetangganya merasa aman dari gangguan keburukannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan au liyaskut au liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ghaniyya al-halima al-muta'affifa. Allah itu mencintai orang yang ghani, yang kaya, al-halim, yang penyantun, al-muta'affif, dan pandai menjaga diri. Wa yubghidul badhi al-fajira as-sa'il al-mulihha, dan Allah murka
memurkai ya, orang yang berbicara kotor, orang yang durjana, orang yang minta al-mulih dengan memaksa. Rawahu al-Bazzar. Hadis ini sahih. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat ya, di antaranya oleh Imam Ahmad ya, dalam kitabnya Musnad Ahmad jilid 2 halaman 440, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya jilid 1 halaman 11 ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Begitu juga At-Tirmidzi nomor 2003. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kesimpulannya hadis ini sahih. Mari kita lihat dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi bersabda la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman di sini bukan berarti menghilangkan keimanan secara total, tidak. Tapi dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Al-Bukhari Fathul Bari jilid 10, beliau mengatakan ya, maknanya la yu'min ay la yutim, tidak sempurna iman seorang hamba. Jadi maknanya apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna iman seorang hamba hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu, hingga tetangganya merasa aman dari bawa'iqah. Bawa'iqah itu artinya ya, kejahatan, gangguan, tindakan yang menyakiti, tipu daya, keburukan yang merusak. Pokoknya maknanya itu. Ya, baik itu perbuatan menyakiti dengan isyarat, dengan lisan ya. Semua perbuatan yang menyakiti dikatakan bawa'iqah ya, bawa'iqah. Ya. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan menyakiti tetangga termasuk dosa besar. Ya. Dan aman dari gangguan tetangga ya, termasuk tanda keimanan. Nah, jadi kalau tetangga kita nyaman dengan hadirnya kita, itu tandanya iman kita sempurna. Namun ketika tetangga tidak nyaman dengan hadirnya kita, misalnya ya sering terjadi beberapa ya saat ini, hampir di beberapa tempat rumah-rumah itu punya ya salon yang disusun depan rumahnya di beberapa tempat ya. Alhamdulillah duku ada, tapi enggak sebanyak di tempat yang lain. Itu saya lihat beberapa salon itu disusun ya, dan itu dibunyikan. Ada yang full 24 jam, ada yang 12 jam ya, ada yang waktu-waktu tetangga kita butuh istirahat tetap dibunyikan. Akhirnya tetangga kita terganggu. Maka ini tanda imannya berkurang, imannya tidak sempurna, itu jamaah. Nah, jadi kita harus hati-hati. Bisa jadi ya, sedikit perbuatan ini yang kita tidak menganggap serius, bisa jadi ini menjadi bumerang di akhirat. Bisa jadi amalan yang kita anggap sepele ini menghalangi kita masuk surga, bisa jadi. Makanya hati-hati. Jangan sampai tetangga kita tidak nyaman dengan kita. Itu jamaah yang berbahagia. Maka tadi saya awali dengan hadis bagaimana kita nanti akan berhadapan dengan Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ya, sekecil apapun yang pernah kita lakukan di dunia dicatat itu oleh malaikat. Ya, lalu diketahui oleh Allah, dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi iman seseorang tidak sempurna sampai ia tidak mengganggu tetangganya, baik dengan ucapan, dengan suara, dengan bau-bau. Nah, mungkin mohon maaf ya, yang punya peliharaan di situ, mungkin ayam potong atau mungkin ayam petelur, yang dibangun di tengah masyarakat misalnya, yang aromanya semerbak mengganggu tetangga kita. Belum lagi lalatnya dan sebagainya, betul ya. Nah, mungkin di beberapa musim nggak kelihatan, tapi pas satu musim, waduh, baunya kemana-mana.
Nah, ini juga perlu diperhatikan. Hati-hati. Mungkin ada yang terdolimi lalu angkat tangan di sepertiga malam dia berdoa, sedangkan Allah menjamin Allah pasti mengabulkan dakwatul mazlum, doanya orang yang terdolimi. Kan bahaya. Nah, mungkin yang punya peliharaan sapi atau kambing yang dekat dengan tetangga itu tolong diperhatikan, ya. Saya pernah sholat di suatu masjid, pas sholat maghrib ba'da hujan, bau apa tuh, kotoran kandang itu masuk ke dalam masjid, breng. Wah, ini salah satu contoh, dekat tetangga masjid lagi. Ini kan bahaya kaum muslimin, mengganggu kekhusyuan orang sedang ibadah, kan begitu. Nah, ketika diingatkan oleh takmir masjid, apa jawabannya? Lu di sana aku masjid itu. Nah, ya repot ini. Masa masjid itu dipindah gitu. Nah, ya gimana lah diselesaikan, atau mungkin carikan tempat yang jauh dari pemukiman atau apa, atau mungkin sistem pembuangannya diperbaiki. Bagaimana supaya enggak mengganggu, kan begitu jamaah. Insya Allah semua bisa diselesaikan. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Ya, dan ini termasuk akhlak para nabi. Lihat Nabi Ibrahim ketika ada tamu, Masya Allah langsung beliau menyembelih, ya, anak sapi yang masih muda itu disembelih, dipanggang, ya, disajikan, kan begitu. Langsung gupuh, ya, untuk menyambut kedatangan tamu dan menyiapkan segalanya. Kalau tamunya dikira jauh, ya, dan kelihatan tanda-tanda kecapean di dirinya. Ya, kalau dulu saya masih kecil, ada tamu dari keluarga Jember ke Banyuwangi, langsung membelih mentok, ya, diolah, wis pokoknya itulah nikmat ketika ada tamu jauh, kita makan daging ayam sama mentok dulu. Kalau sekarang wis sampai bosan dengan daging. Kalau dulu ketika kita masih kecil itu barang mewah itu. Ya, kita makan daging kalau ada mulutan, ya, selamatan, ya. Ya, kemudian ada tamu. Kalau nggak ada itu nggak ada. Nah, jadi kata Imam Mubarakfuri dalam syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwadhi namanya, jilid 6 halaman 99, beliau mengatakan memuliakan tamu meliputi, mencakup memberi makan, menyambut dengan sambutan yang baik, wajahnya sumringah, cerah ceria, dan mengucapkan perkataan yang lembut, sehingga tamu merasa nyaman. Itu bagian dari menyambut tamu, kata Imam Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan At-Tirmidzi. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyaskut aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ini merupakan, ya, kaidah agung dalam menjaga lisan. Jika ucapan tidak membawa kebaikan, diam. Itu lebih baik. Kan begitu. Akhlak itu kan sederhana. Badlun nada wa kafful adza wa talqatul wajhi. Engkau mencurahkan segenap kemampuan membantu orang lain, engkau menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan engkau berwajah yang ceria, yang sumringah di hadapan orang lain. Jadi termasuk kaful adza itu akhlak. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam, itu pahala bagi kita. Nah, makanya berpikir hari ini, berbicara besok. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab hifdzil lisan, bab menjaga lisan. Ini kaidah emas bagi akhlak seorang mukmin. Sampai-sampai orang-orang mengatakan as-sumtu hikmah, diam itu adalah bijaksana. Itu dalam Islam. Di luar Islam, diam itu emas, ya, karena orientasinya dunia, makanya diam itu emas, kata orang-orang. Tapi dalam Islam hikmah. Innallaha yuhibbul ghaniyya, sesungguhnya Allah mencintai al-ghani. Ghani di sini
dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam syarah Arba'in Nawawi karangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bukan hanya sekedar kaya harta, bukan. Ghani di sini artinya kaya harta dan juga kaya jiwa. Artinya apa? Orang ini enggak rakus, enggak tamak terhadap dunia. Jujur Pak, jenengan termasuk al-ghani insyaallah. Sebab jenengan orang yang qanaah nerimo ing pandum. Di luar sana banyak orang yang punya puluhan perusahaan, belasan perusahaan masih kurang aja. Ya, sampai gak sempat ibadah, sampai gak sempat silaturahmi, sampai gak sempat ya menjalankan zikir-zikir ketaatan kepada Allah, gak sempat ngaji dan sebagainya. Kekayaan sudah triliunan, kurang aja. Ya. Karpe sih pengen menguasai, menambah. Ini berarti masih miskin. Ya, itu masih miskin. Jadi ghani di sini bukan hanya kaya harta. Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ard. Hakikat kaya itu bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi hakikat kaya itu adalah kaya hati. Semua yang dia dapatkan disyukuri, alhamdulillah, dan membawa kecukupan dan keberkahan sehingga dia tenang dalam ibadah. Masya Allah. Kemarin saya ngobrol waktu saya di pinggir sungai ya sama mbah-mbah sudah umur 90 sekian ya, dia cerita sambil ya seperti biasa ya sambil dia merokok lintingan tingwe linting dewe. Dia cerita lele stowek ini ki lak meneng gak enak, penting golek sampah dikelumpukke didol, penting kena tuku mbako ini. Asal pinten Mbah? Sak wingi tak dol iku ya sampah iki oleh 5.000 wis lumayan kena tuku mbako. Jadi saya lihat hidupnya masa sambil senyum-senyum ya, ambek ngelinting di dekat saya itu ngelinting ya, terus kayak puas padahal cuma cari sampah. Ya, dia bawa kayu ya dilebokno sampah, ya, Masya Allah. Sambil senyum-senyum kayak bahagia gitu. Pentingnya duwe mbako ayam lho jadi. Masya Allah. Jadi sederhana, bahagia itu sederhana. Saya bayangkan di luar sana banyak orang yang ya, uangnya melimpah, namun tidak bisa menikmati hidup seperti kakek-kakek tadi itu. Di Lujejer sana waktu saya Jolo kemarin ngobrol sama beliau, Masya Allah, dapat pelajaran bahagia itu sederhana sebenarnya. Nah, kemudian ada pelayan, nelayan ya. Saya lihat dapat cuma dapat 2 teripung ya, 2 apa? Iwa lenguru. Pinten nih Pak? Waduh murah mas. Penting kan kayak ini solar ya. Sederhana sekali jawabannya. Padahal dia itu mulai pagi sampai pagi lagi itu. Cuma dapat 2 teripung itu. Lenguru pisan. Ini murah kan? Tapi dia senyum ya sambil makan roti pinggir kali Kak Kelamben itu kan masa enak sekali hidupnya. Nah, di luar sana banyak orang yang bergelimang harta tapi mumet bingung ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah kita kalau ketemu orang kayak gini, Masya Allah, kita harus banyak bersyukur kaum muslimin. Di sana masih banyak saudara kita yang sekarang terbaring, ya, ada yang stroke, ada yang sakit. Kita masih bisa kumpul serawung kalian rencang, bisa ngeteh ya, bisa ikut kajian ya sambil santai-santai, nikmat sekali. Ya, alhamdulillah. Maka kaum muslimin mulai sekarang hadirkan jiwa qanu', jiwa yang qanaah nerimo ing pantu. Enggak akan stres ya dengan. Jadi kalau lihat di atas kita ya jelas ya. Tapi lihatlah di bawah kita. Kita akan bersyukur dan kelihatan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Innallaha yuhibbul ghani. Allah mencintai orang yang kaya. Yakni kaya jiwa, tidak rakus terhadap dunia. Al-Halim, orang yang sabar, tenang, tidak mudah marah. Santun itu halim. Seperti Nabi Ibrahim itu halim ya, lembut ya, Masya Allah. Ismail juga halim, lembut ya. Al-muta'afif, serta menjaga kehormatan diri.
tidak ngemis-ngemis untuk memperkaya diri. Bukan hanya itu, dia menjaga diri dari semua yang diharamkan oleh Allah. Dia menjaga diri dari yang dilarang oleh syariat, ya. Jadi iffah itu bukan hanya menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, tidak. Tapi iffah juga bermakna menjaga diri dari hal yang haram. Ya, ketika dihadapkan dengan yang haram dia tundukkan pandangan. Ya, ketika dihadapkan dengan pilihan halal sama haram dia ya menahan diri, walaupun yang haram itu menjanjikan, dia tetap memilih yang halal, ya. Walaupun sedikit tapi dia memandang keberkahannya dan tanggung jawabnya di akhirat, kan begitu. Kemarin ada nyeletuk ya di Facebook itu. Ya, pekerjaan yang paling enak di Indonesia itu jadi koruptor. Ya, modal sedikit, batinnya akeh, kan begitu. Terbukti ada yang korupsi 3.000 triliun di penjara 5 tahun, denda 10 miliar, kan lumayan kan? Modalnya saidik tapi batinnya akeh. 10 miliar dari 3.000 triliun berapa? 5 tahun di penjara, mari ngono metu, was Jember di tuku cukup ya. Sak kecamatan wis diduwiki. Jadi ini enggak bener ini gojlokan tapi enggak betul ini. Jadi yang betul itu yang penting halal, sebab tadi sudah kita awali dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rizki yang halal yang baik. Jadi tugas kita itu adalah memperbaiki cara mendapatkan rizki yang halal. Kita harus pastikan yang kita bawa itu halal. Jadi Allah itu mencintai hamba yang berwibawa, yang sabar, yang menjaga diri dan tidak suka meminta. Sebaliknya wa yubghidul badhi al fajiras sa'ilal muliha. Badhi, Allah membenci, Allah memurkai orang yang badhi, ucapannya kotor, suka nyelatu, ya, kemudian ya suka mencela, jorok, ya, kasar, itu Allah nggak suka. Dikit-dikit meso, ya. Mungkin di beberapa tempat kayak sebuah tradisi meso itu. Ya, mungkin daerah Surabayaan misalnya. Nah, karena kalau kita main ke sana bahasa sekoti pincu itu biasa di sana. Itu kalau di sini nggak cocok di sini. Lain lubuk, lain ikannya, ya. Lain apa? Gimana? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, kan begitu. Jadi kebiasaan di sana bawa ke Jember ya, waduh. Ya naik sopo, misu kan begitu. Nah, jadi kita harus pandai-pandai memposisikan diri. Nah, begitu. Na'udzubillah, ini enggak betul. Islam enggak suka itu. Yang keluar dari orang Islam harus kebaikan-kebaikan, rahmat, kasih sayang, istighfar, taubat, ya, subhanallah, begitu yang keluar. Ya. Masya Allah, ketika melihat sesuatu yang mungkin menakjubkan, subhanallah, kan begitu. Nah, itu harus keluar dari orang Islam, kesejukan. Al-fajir, yang terang-terangan berbuat dosa, maka orang yang menampakkan keburukannya itu terang-terangan, wis tidak punya malu, maka Allah tidak akan menutupi dosanya, tidak akan mengampuni dosanya. Padahal sebenarnya Allah itu ya mengampuni kita. Allah itu mu'afan, kullu ummati mu'afan, kata Rasul. Setiap umatku mu'afan, diampuni oleh Allah, dimaafkan kesalahannya. Ya. Ilal mujaharah atau mujahirah, kecuali orang yang mujaharah. Ya. Apa itu mujaharah? Kata Rasul, di malam hari dia bermaksiat, besok cerita-cerita membanggakan maksiatnya. Maka Allah mencabut, ya, satirnya, Allah mencabut penghalang dari dirinya. Yang awalnya Allah ingin mengampuni, nggak jadi mengampuni, ya, sebab dia merobek sendiri, ya, penghalang itu. Maka kaum muslimin, mungkin ada di antara kita yang khilaf melakukan maksiat tadi malam atau kemarin, sudah tutup rapat-rapat. Itu jadi rahasia kita dengan Allah. Kita perbaiki diri, kita bertaubat, istighfar, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Jangan dibuka sudah itu. Nah,
Itu kaum muslimin yang berbahagia, itu mujaharah. Ya, dikecualikan. Nah, Imam Al-Mubarakfuri ya menjelaskan Allah membenci orang yang buruk lisannya, buruk perilakunya. As-sa'il al-mulih, yang suka meminta terus menerus dan memaksa dan mengganggu. Ya. Nah, ini enggak disukai. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kesimpulannya, hadis ini menggabungkan beberapa pokok akhlak Islam. Yang pertama, tidak mengganggu tetangga. Yang kedua, memuliakan tamu. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, dicintainya akhlak yang baik, yaitu kaya jiwa, sabar, terhormat. Yang kelima, dibencinya akhlak yang buruk, yaitu lisannya kotor, fasik. Dan ingat dalam surat Al-Munafikun itu kan disebutkan, innallaha la yahdil, ya, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Orang fasik enggak akan dapat hidayah. Fasik itu apa? Fasik itu artinya dia tahu kebenaran tapi dia menerjang. Ya, wis ngerti itu haram sik dilakoni, kan begitu. Hadis berikutnya, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal ulya hiya al-munfiqah. Tangan di atas adalah yang berinfak, memberi. Wal yadus sufla hiya as-sailah. Tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i serta Imam Malik. Berikutnya hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Al-aidi salasah, tangan ada 3. Fayadullah al-ulya, tangan Allah yang maha tinggi. Ingat, ketika kita bicara tentang Allah, akal kita harus kita tundukkan kepada dalil. Enggak usah neko-neko mikir macam-macam, itu enggak sampai. Jadi teori Allah enggak boleh dipahami dengan teori makhluk, enggak bisa. Sebab Allah di atas segalanya. Kalau teori makhluk, ketika mendengar kata tangan, oh tangan itu kayak gini, ada jari jemari. Kalau makhluk kan, ya, tangan manusia, tangan sapi, oh kayak ngono. Tangane PT, emang punya tangan PT ya? Enggak ya? Artinya kalau kita bicara makhluk, ya pakai teori makhluk, gitu loh. Kalau kita bicara tentang Allah, jangan pakai teori makhluk, enggak teguh kita. Sebab laisa kamislihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah, enggak ada. Sudah, kita imani saja. Tafwid kata Imam Ahmad, kita serahkan. Hanya Allah yang tahu tentang diri Allah. Kita siapa? Kita tahu Allah punya tangan ketika Rasul mengabarkan. Kan gitu. Kalau Rasul enggak mengabarkan, dari mana kita tahu? Ya kan? Jadi cukup untuk masalah keimanan seperti para sahabat, sami'na wa ata'na, sudah, wa shadaqna. Kita menerima, mendengar, dan kita mentaati dan kita membenarkan, cukup. Selesai sudah. Maka jangan habiskan energi otak kita untuk memikirkan yang bukan ranah kita, kan begitu. Selesai, imani saja. Enggak usah jadi perdebatan, selesai. Habiskan untuk mencari sangu, bekal, ya. Habiskan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, ya. Baik itu ilmu ya tafsirnya, hadisnya, sudah. Curahkan untuk itu sudah. Jangan memikirkan yang di luar ranah kita. Nanti malah stresnya dengan nanti. Pusing jangan bulet, ya kan begitu. Sebab enggak punya patokan, kan begitu. Kayak sahabat, enggak pusing mereka. Makanya mereka kaya-kaya. Berapa kekayaan Utsman? Lihat, 2.300 triliun kalau uang sekarang. Berapa kekayaan Umar? 1.500 triliun. Kalau dihitung dengan uang sekarang, bayangkan. Kok suge-suge sahabat? Kok iso? Kan begitu pertanyaannya. Ya, karena mereka itu tidak menghabiskan otaknya memikirkan yang enggak bermanfaat. Fokus mereka. Selain diberkahi memang ya. Kalau kita ruwet ya. Kalau kita mau jujur ya kita sugih sebenarnya, nggak usah kerja, jenengan sudah digaji puluhan juta kalau jujur, betul kan? Jadi kalau kekayaan negara kita diolah dengan benar sesuai dengan amanah, ya, dengan amanah undang-undang kan begitu. Sebab seluruh kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat itu kalau jujur.
Mungkin setiap satu keluarga, setiap orang dapat sekian puluh juta tiap bulan, gak usah kerja kan begitu. Tapi ini cobaan dari Allah, yang sabar ya. Gak usah khawatir ya, kita masih punya ya cita-cita yang luhur, yaitu selamat dari neraka, sukses masuk surga. Sudah perbaiki. Nah, ini ujian dari Allah ya. Justru kita khawatir kalau nanti diberi ujian harta, jangan-jangan gak sanggup, kita malah ya kufur nikmat nanti ya. Rasul mengatakan, yang mengkhawatirkan diriku bukan apa-apa, kata Rasul, tapi bukan kemiskinan, tapi apa? Ketika Allah mencurahkan harta kepada umatku, akhirnya kamu saling mencabik, saling mendolimi, ya kayak di Sudan, betul kan? Ya, ketika Allah tampakkan sedikit ya perbendaharaan dunia, Allah munculkan emas, apa yang terjadi? Saling membunuh. Alhamdulillah, kita yang pas-pasan seperti di Indonesia ini mungkin ini yang terbaik, sehingga kita nggak hasad sama yang lain. Misalnya ya, saya mau hasad sama Pak Sugeng, apa sih dihasati wong podo? Kan begitu ya, Pak Sugeng mau hasad sama saya, apa wong podo ya, apa yang dihasati san itu loh, dunyane gak ono, kan begitu mungkin. Sehingga mungkin yang terbaik, mungkin insyaallah. Jadi yakinilah qada Allah khair. Coba lihat di Sudan, sedih ya, saudara kita sesama muslim dibunuh ya, saling membunuh, saling membantai. Kalau di Palestina masih jelas ya, muslim melawan Yahudi. Kalau di Sudan, inilah ujian. Ini baru dinampakkan, nanti belum lagi ya, Sungai Efrat itu nanti akan memunculkan emasnya, sehingga orang-orang kan berebut, saling membunuh nanti, ya, merebutkan emas. Jadi yang Nabi khawatirkan bukan kemiskinan yang menimpa kita, tapi ketika Allah memudahkan dunia, ketika Allah menurunkan kekayaan yang melimpah, itu yang mengkhawatirkan. Ya, lihat ya, mungkin akan sikut kanan, sikut kiri, kan begitu. Enggak peduli kakak adik, mungkin saling ya menelan ya dan sebagainya. Yang penting bagaimana dapat ya kekayaan mungkin ya. Wallahu alam, yang jelas apapun yang sekarang ya Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik. Naam. Wayatul mu'ti allati taliha. Berikutnya tangan yang memberi. Ya, itu yang terbaik. Yang ketiga wayatus sa'il as-suflah. Ya, ini yang tangan yang meminta, ini yang paling buruk. Fa'atil fadla, berikanlah yang lebih dari kebutuhan. Wala ta'jiz an nafsik, dan jangan kikir untuk dirimu sendiri. Masya Allah. Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Jamaah yang berbahagia, di antara ciri-ciri orang munafik yang banyak orang tidak memahami. Selama ini orang kan memahami orang munafik itu kalau berbicara berdusta, kalau berjanji nulayani janji, kalau diberi amanah berkhianat, kalau berselisih melampaui batas. Ada satu ciri orang munafik yang Allah sebutkan di surat Munafikun yang orang banyak enggak menyadari. Coba kita lihat ayat surat Al-Munafikun itu. Setelah Allah memperingatkan kita tentang bahaya orang munafik, ya, kemudian di situ di akhir-akhir ayat Allah sebutkan wa anfiku, ayat yang ke-10 ya, wa anfiku mimma razaqnakum, nafkahkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, ini kepada orang beriman. Sebab ayat sebelumnya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, pada orang yang beriman. Maka dipahami dari ayat ini, orang-orang munafik itu orang yang medit, Pak. Ini orang munafik itu orang pelit. Mereka pelit dalam harta, juga pelit dalam ibadah. Mereka sedikit mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang munafik. Makanya kalau kita medit dalam harta, tidak mau berbagi, atau kita pelit dalam mengingat Allah, sedikit zikirnya, sedikit maca Qur'ani, sedikit sholati, ya berarti kita termasuk orang yang terkena ya terkontaminasi nifak, kemunafikan. Ya. Maka supaya tidak menjadi orang munafik, menjadilah orang yang banyak mengingat Allah, kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita diperintahkan supaya berbagi dengan kelebihan
harta yang kita miliki. Bahkan dalam hadis yang lain ya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, riwayat Al-Bukhari ya dan Muslim, Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kalau Anda ingin bersedekah, urutannya pertama diri Anda, anak istri Anda, baru setelah itu orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita seperti orang tua. Ya, kalau masih ada. Kemudian keponakan, lihat keponakannya kekurangan enggak. Lalu setelah itu paman-pamannya, lihat ada yang kekurangan enggak. Kalau dari kerabat sudah selesai, sudah beres, baru berikutnya tetangga. Tonggoku piye, kan begitu. Kalau sudah cukup, baru yang lebih jauh. Nah, itulah urutan bersedekah yang terbaik. Yang pertama dari biman ta'ul, orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita sama orang yang jauh baik, tapi anak istri kita terlantar ya. Nah, jangan sampai. Wa khairu shadaqati ma kana an dhahri ghinan, dan sedekah yang terbaik itu adalah yang diberikan dari kelebihan kebutuhan. Misalnya di antara jamaah satu keluarga cuma 4 ya, suami, istri, 2 anak, dan masing-masing sudah ya tercukupi ya. Tapi mobilnya lebih, misalnya mobilnya ada 7, wongnya gur 4, mobil kok 7 misalnya kan, berarti kan lebih ini. Ada yang lebih, nah, maka yang lebih itu disedekahkan, mungkin diwakafkan ke Masjid Rahmat ya, buat ambulan misalnya, atau mungkin diwakafkan ke panti asuhan, atau mungkin ya untuk yang lain, nah, kan begitu. Misalnya ini tak wakafkan, hasilnya misalnya disewakan ya, kemudian hasilnya diberikan untuk para janda, fakir miskin, misalnya untuk kemakmuran masjid, kajian-kajian dakwah, mungkin seperti itu. Ini namanya anzurin ginan, kan sudah cukup. Kan masa sih orang satu mau naik 2 mobil kan nggak mungkin, nah begitu. Nah, karena ada orang itu kaya sampai mobilnya berderet kayak di luar sana, ya, kayak di Abu Dhabi misalnya. Saya punya paman kerja di Abu Dhabi itu cuma ngelap mobil tiap hari. Ternyata bosnya tuh mobilnya tuh puluhan, mulai dari yang Lamborghini ya, gelone sing merah-merah itu ya, sampai gelone sing gede-gede jeep-jeep itu. Cuma itu bangun tidur sudah sampai nanti sore ngelapi mobil ya. Cuma itu, nanti yang kotor dicuci. Jadi cuma itu, gajinya sudah berapa puluh juta waktu itu, 20 lebih. Cuma ngumbahi mobil Pak, sampai ngelapi mobil neng godang itu Pak. Masya Allah. Ya itu ya, kalau Allah takdirkan kaya, seri tumpai paling iki kutok katanya, yang disenangi saja, nggak semua dinaiki. Bahkan ada yang 1 tahun nggak dinaiki, ini kan menambah hisap saja ini kan. Nah, tapi itulah ya. Mungkin kalau jenengan diuji kayak orang sana, duit akeh, mungkin kayak gitu hidupannya. Nah, hisapnya tambah apa tuh Pak? Jangan dikira. Nah, Masya Allah. Itu saya tanya, kerja apa man? Cuma ngubahi mobil. Tapi gajinya waktu itu 21 juta 1 bulan. Coba ngelapi mobil tok. Wah, enak lah ngono ya. Gak nyopir Pak mboten, cuma ngubahi mobil. Nah, ngono aku yo pengin kan gitu kan. Ya. Ada lagi kerja Pak, gajinya besar Pak. Ya, jaga menara tengah laut Pak. Itu 1 tahun 18 miliar. 1 tahun. Tapi jenengan kita terputus dengan dunia luar. Di menara laut yang di luar sana itu gajinya besar. Tower Pak ya, tower. Itu gaji besar, tapi jenengan gedewian kan. Dewian. Ya, nah. Taib, itu ya saya baca di internet. Nah. Jadi kaum muslimin, andzorikinan itu maksudnya. Jangan sampai Anda kekurangan ya, terus Anda sedekahkan sampai nanti anak Anda kelaparan, ngemis-ngemis, ini dolim namanya, dolim. Hati-hati. Ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpin. Wa may yasta'iffa yu'ifahullah, barang siapa yang berusaha menahan diri, iffah, maka Allah akan menjadikan dia mampu menahan dirinya. Ya.
Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan membuatnya cukup. Jadi sebenarnya tergantung dari kita bagaimana kita mensikapinya. Kalau kita menjadi orang yang ya cukup, qanaah, berapapun yang Allah berikan kepada kita cukup kita. Tapi kalau kita memposisikan sebagai orang yang rakus, tamak, berapapun yang datang kurang. Gaji piro sik kurang. Pendapatan berapapun kurang. Nah, apalagi yang dilihat yang di atas. Ya. Akhirnya apa? Kelilipan dhewe sampean ya. Jadi enggak usah ndelok sing ndukur. Untuk dunia lihat yang bawah. Kalau untuk agama lihat yang di atas kita. Wah, wong kok pateng salat jamaah. Aku tuh pateng pisan. Begitu. Ya, mereka kok ngajine iso sedina sak juz. Aku kudu iso. Nah, begitu. Itu baru, Pak. Fastabiqul khairat. Jangan lihat yang atas, akhirnya Anda enggak bersyukur, kan begitu. Enggak bersyukur. Ya. Lihat ketika Anda enggak bersyukur, ya, lihat rumah Anda dibandingkan dengan rumah mereka yang besar, kurang. Lihat kendaraan Anda sudah diberi kendaraan misalnya ya nang desa kula, Panther itu mobilnya kiai kan gitu kan ya. Panther mobilnya kiai. Karena rata-rata kiai mobilnya apa? Panther ya, ini mobil kiai, mobil Gus kan Panther kan. Anda dikasih Panther, terus Anda bandingkan yang di atas Alphard atau yang di atasnya lagi, wah sudah, nggak akan cukup sudah, nggak akan cukup. Ya, sudah, Anda syukuri yang ada, nikmat. Anda numpak nikmat, tapi kalau Anda naiknya Panther, tapi atine grengseng yang delok sing dukur, wah ngersulo terus ya. Gak bersyukur, padahal di bawah kita masih banyak yang masih motoran ya, kudanan, kepanasan ya, sing naik motor ya bersyukur, di bawahnya masih banyak yang masih ngontel, kemana-mana ngontel kan, yang goes ya, berkeringat-keringat ya, kita naik motor enak tinggal jereng sampai tujuan. Yang naik sepeda ya bersyukurlah, di bawah kita masih banyak yang gak punya sepeda, kemana-mana jalan kaki, yang masih bisa jalan juga bersyukur. Ada juga yang sudah stroke gak bisa jalan itu kan. Nah, sing stroke bersyukur kayak ambekan kayak nyowo. Wingi tanggane mati kan begitu. Jadi kita harus banyak bersyukur lah. Insya Allah hidup kan bahagia. Hidup itu harus dinikmati untuk kebaikan-kebaikan kan begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah. Saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawabannya, masih ada waktu ya insyaallah. Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Tentang majelis zikir sudah enggak diragukan lagi, banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan majelis zikir. Kita enggak perlu menyebutkan sebab kita sudah tahu. Sekarang kita ingin tekankan bentuknya. Ya, karena banyak orang menyalahgunakan majelis zikir atau artikan atau salah memahami. Ini yang banyak terjadi di antara kaum muslimin, karena begitu dangkalnya mereka memahaminya tanpa melihat penjelasan ulama-ulama dan juga penjelasan hadis-hadis dalil-dalil. Nah, keutamaannya sudah sering kita sampaikan. Maka yang perlu kita ketahui adalah bentuknya, sehingga kita dapat mengamalkan ibadah besar ini sesuai dengan tuntunan. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang majelis zikir dapat disimpulkan kata ulama bentuknya. Bentuk majelis zikir yang pertama yaitu duduk bersama-sama, kemudian masing-masing berzikir dengan pelan.
Ya, misalnya mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil ya, berdasarkan hadis Muslim nomor 2689. Kemudian di majelis itu ya dengan pelan ya, dan tidak bareng-bareng tapi sendiri-sendiri. Kemudian masing-masing meminta kepada Allah di majelis itu. Misalnya minta surga, minta pelindungan dari neraka. Ya. Dengan memperbanyak istighfar berdasarkan hadis Muslim tadi ya. Kenapa? Setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Mungkin teman kita sebelah yang bermajelis bareng kita itu sedang dililit hutang, sehingga doanya apa? Ya Allah, lunasi hutang hamba, kan begitu. Mungkin sebelahnya ada masalah ya, gurung payu rabi, jomblo ya. Doanya pasti ya Allah, jodoh ya, pasti begitu kan? Nah, mungkin yang satunya lagi ya, orang tuanya sakit, sehingga doanya apa? Kesembuhan. Jadi masing-masing punya hajat. Nah, sehingga yang dianjurkan itu doanya sendiri-sendiri ya. Nah, sebab ada kasus di daerah saya, itu imamnya tiap dungo minta dilunasi hutang. Tiap dungo. Akhirnya ditanya sama ya saudara saya, "Yai, bentungo njaluk utang tok ben lunas napa? Aku utangi akeh." "Yai, kula butuh, kula dereng rabi." Dia protes. "Coba besok ditambah doanya. Ben sing gurung rabi ben payu rabi," kan begitu. Ini kata saudara saya. Gawi Pak ya nih, ono iki serius ini. Jadi permintaan kita banyak itu kan. Ojo guru sampean tok sing dudukane. Nah, salah satu contoh saja. Jadi jamaah berbahagia itu bentuk yang pertama, yaitu kita berkumpul masing-masing membaca zikir pelan-pelan ya, lalu berdoa masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk berikutnya, majelis zikir itu adalah duduk bersama ya, lalu membaca dan mempelajari Al-Qur'an seperti yang kita lakukan setiap Senin. Ya. Ada yang membaca, ada yang menyimak, ada yang menjelaskan ini kandungan maknanya ya, ada yang mendengarkan. Diperkuat dengan dalil-dalil. Dasarnya adalah hadis Muslim nomor 2700. La yaq'atu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Di sini disebutkan sekelompok orang berzikir kepada Allah. Nah, disebut dalam hadis yang lain, hadis Muslim 2699 sebelumnya, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah tadi, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian menjelaskan, maka diliputi oleh malaikat. Maka berdasarkan hadis ini, bentuk majelis zikir yang kedua adalah Anda berkumpul, kemudian membaca, mempelajari Al-Quran, ya, ini juga termasuk zikir. Ada satu yang menjelaskan, lain mendengarkan, itu zikir. Nah, termasuk, yaitu bentuk yang berikutnya. Bentuk ketiga, majelis zikir itu adalah majelis ilmu, yaitu majelis yang dibacakan di dalamnya halal haram ya. Majelis yang disampaikan di dalamnya ilmu-ilmu syariat ya. Diingatkan tentang kayak tadi akhlak yang mulia, itu majelis zikir. Ya, majelis zikir. Nah, seperti penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Al-Asqalani ya. Beliau mengatakan ya, menjelaskan hukum-hukum syariat termasuk bagian dari majelis zikir. Majelis zikir. Namun kata beliau, banyak juga perkataan ulama yang menyebutkan bila majelis itu termasuk majelis zikir, dan ini pendapat yang paling kuat. Nah, jadi kata Atha bin Abi Rabah, muridnya sahabat, majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Ya, majelis yang di dalamnya dijelaskan bagaimana jual beli yang halal, bagaimana sholat yang benar, bagaimana fikih pernikahan, fikih perceraian, fikih haji. Itulah majelis zikir, kata pemahaman para sahabat dan tabi'in. Dan banyak sekali. Nah, itulah Pak ya, 3 bentuk dari majelis zikir. Ya, 3 bentuk dari majelis zikir. Bisa dipahami? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.